Saya tunggu kalian besok datang. Ketuanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Ini nih yang lagi rame, perkara Jessica beneran disalty atau enggak. Kan sekarang yang lagi beredar itu kan isunya kayak Jessica itu palsu. Dia lo nggak disalty, dia sendiri yang nggak mau dipindah. Dia sendiri yang mau meditasi di situ, nggak mau nyampur sama tahanan lain. Ini aku mau ngelurusin ya, Jessica itu pernah disalty ketika dia masih dalam proses pengadilan, belum dihukum. Nah, video yang beredar yang dia bilang dia nggak mau campur sama tahanan lain, mau sendiri aja, mau bertapa, meditasi, itu adalah video setelah dia 3 tahun ditahan. Jadi menurut persidangan, sebelum ada putusan hukuman, Jessica itu pernah ditaruh di selti yang lampunya nggak mati, ada tikus, kalajengking, hujan kecoa. Dan itu semua dia sampaikan di persidangan. Harusnya loh ya, dia nggak mungkin bohong di persidangan. Kalau sampai itu bohong, udah pasti di-cut, dipotong sama jaksa, hakim, dan kan juga banyak polisi-polisi di sana. Oke, jadi video yang beredar yang dia bilang nggak mau dipindah, dia mau di situ aja memeditasi, itu adalah video setelah dia sudah ada putusan hukuman penjara. Oh, ada Pak Krisna. Saya rasa ini kasus kalau mau cepat selesainya, kayak ketahuan siapa dan siapa, caranya adalah sering-seringlah wawancara Pak Edi karena dia sering keceplosan. Aya Mirna sempat gertak Otto Hasibuan saat bela Jessica Wongso. Lihat dong yang dilawan siapa? Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Aya Mirna Salihin, Edi Darmawan belakangan ini disorot tajam oleh publik usai rilisnya film dokumenter garapan Netflix yang berjudul I School Murder Coffee and Jessica Wongso. Sejumlah gestur dan pernyataan Edi Darmawan dinilai janggal, hingga publik berbalik mencurigai dirinya sebagai pembunuh Mirna yang sebenarnya. Salah satu momen sangat disorot adalah saat Edi Darmawan mengaku sudah menang karena berhasil memenjarakan Jessica Kumala Wongso meskipun tanpa bukti yang jelas. Membunuh tanpa ada bukti, 20 tahun penjara. Saya yakinkan jaksa dan hakim, akhirnya begitulah happy ending, I win. Akhir yang bahagia, saya menang, kata Darmawan. Akan tetapi, pernyataan itu bukan satu-satunya sesumbar yang disampaikan oleh Edi Darmawan. Dalam video yang beredar, Edi Darmawan sempat menyampaikan sejumlah pesan, termasuk untuk kuasa hukum Jessica Wongso. Sebagaimana diketahui, tim kuasa hukum Jessica Wongso diketuai oleh pengacara kondang Otto Hasibuan. Sejak kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna masuk ke persidangan, Edi Darmawan dan Otto Hasibuan memang kerap terlibat silang pendapat, bahkan di media massa sekalipun. Dalam unggahan video itu, Edi Darmawan tampak seolah memberi gertakan kepada tim kuasa hukum yang membela Jessica Wongso. Buat lawyer-lawyernya Jessica ini, boleh jadi lawyer lah yang namanya belain kliennya. Tapi lihat-lihat dong yang dibelain siapa, yang mau dilawan siapa. Tegas Edi Darmawan. Edi Darmawan pribadi meyakini Jessica Wongso yang menewaskan sang putri Mirna. Demi meyakinkan publik, Edi Darmawan mengaku siap dipenjara selama 7 tahun apabila pada akhirnya Jessica Wongso terbukti tidak bersalah dalam kematian anaknya. Sementara itu, Otto Hasibuan mengaku siap untuk mencoba menempuh langkah peninjauan kembali atau PK sekalipun sudah gagal mengupayakan tahun 2018 silam. Pasalnya Otto Hasibuan sudah berusaha memujuk Jessica Wongso untuk mengajukan gerasi tetapi kliennya menolak. Lantaran tetap bersikeras mengaku tidak membunuh Mirna yang notabene temannya sendiri. Adab ayah Mirna saat wawancara dianggap belagu, merasa punya bukti kuat Jessica Wongso bersalah. Ayah mendiang Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin disebut sebagai orang yang angkuh setelah kemunculannya di film dokumenter berjudul I School Murder Coffee and Jessica Wongso. Pakar ekspresi Kirdi Putra menanggapi opini publik mengenai ekspresi ayah Mirna tersebut. Menurutnya, Edi Darmawan memang suka berterus terang dan tidak suka berbelit-belit. Kita perlu paham dulu bahwa Pak Darmawan dari pertama-tama dulu di ILC. Dia itu gayanya memang seperti itu. Kayak orang belagu, sengak ceplos-ceplos. Kalau ngomong gak pakai saringan, kata Kirdi Putra. Dari tayangan pada Jumat, 13 Oktober 2023.
Ayah Mirna dinilai berani ceplas-ceplos, bahkan bersikap sombong, karena merasa memiliki bukti kuat bahwa Jessica Wongso bersalah atas kematian anaknya. Dia memang percaya diri. Kenapa? Karena dia punya data. Ada beberapa data soal Jessica yang saya lihat sendiri di handphone dia dan memang lengkap. Wajar kalau dia jadi agak sombong, terang Kirdi Putra. Kirdi Putra turut menyoroti momen Edi Darmawan saat menunjukkan bukti CCTV yang diduga merekam Jessica Wongso menuangkan racun ke minuman Mirna pada 2016 silam. Menurutnya saat itu, Edi Darmawan jauh lebih tenang dibanding 7 tahun lalu. Ketika dia mengucapkan gitu, dia mengucapkan dengan santai ya. Dia ngomong nunduk terus nyari videonya itu. Dia ngomong saya nggak mau dia dihukum mati. Biar seumur hidup aja di penjara biar kesiksa. Jelas Kirdi Putra. Dia sudah tidak meledak-ledak seperti zaman dulu. Buat saya yang terjadi saat ini adalah kondisi dia jauh lebih tenang. Lanjutnya, menurut Kirdi Putra, kasus kopi sianida yang kembali ramai ini seolah-olah membangunkan naga yang tertidur. Naga yang dimaksud olehnya adalah ayah Mirna Salihin. Buat saya Pak Edi ini kayak naga yang lagi tidur dibangunin. Kenapa? Udah tenang-tenang, keluarga mungkin merasa sudah memperoleh keadilan dengan hukuman pelaku. Misalnya sesuai keputusan pengadilan, tapi tiba-tiba ada cawe-cawe lagi. Pungkasnya, ayah Mirna pamer CCTV Jessica masukkan racun. Hotman Paris, ngapain disembunyikan? Hotman Paris ikut menanggapi tayangan CCTV ayah Mirna yang diklaimnya sebagai bukti Jessica Wongso menaruh racun minuman anaknya. Apa kata pengacara kondang tersebut? Hotman Paris meragukan kebenaran CCTV yang dimiliki ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, yang ditunjukkan ke publik beberapa hari lalu. Di mana dalam tayangan tersebut, ayah Mirna menyebut kalau terlihat tangan Jessica yang seolah memasukkan sesuatu ke minuman Mirna Salihin. Apalagi, ayah Mirna menyebut kalau CCTV itu tidak pernah ditayangkan di mana-mana, sekalipun di persidangan. Video CCTV yang dimiliki ayah Mirna itu total tidak bisa dipakai sebagai acuan. Kalau memang itu ada, pasti dipakai polisi lah. Kan tujuannya untuk membuktikan dia menaruh sianida, ujarnya dalam sebuah program TV. Dikutip pada Kamis, 12 Oktober 2023. Justru kalau itu benar, tidak diajukan. Polisinya harus segera ditindak sekarang, tegasnya. Saat menunjukkan video tersebut, ayah Mirna juga mengaku menontonnya bersama pihak kepolisian. Hal inilah yang menurut Hotman Paris mustahil, karena secara hukum, sebuah bukti yang tidak dimasukkan ke dalam deretan laporan polisi akan menjadi lain. Kalau memang itu tidak dimasukkan, malah terjadi malpraktek karena bukti CCTV itu dia mengatakan bahwa Jessica lah yang menaruhkan sianida, toh utusannya juga begitu, kata Hotman Paris. Ngapain disembunyikan? Nggak mungkin, apalagi kalau dikatakan untuk menghindari hukuman mati. Itu total bullshit, pungkasnya. Di Instagram pribadinya, Hotman juga mengomentari masalah CCTV soal paper bag